Shalom adik-adik, apa kabar semua di hari ini? Miss kita yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan pasti kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mau menyanyikan satu pujian, Miss mau kita semua tundukkan kepala kita merenungkan kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah menyertai kita, melindungi kita hingga saat ini. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik.
segala sesuatu yang Tuhan buat, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, hari ini kami siap, kami mau mulai ibadah kami, Tuhan memberkati ibadah kami, biarlah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, masih bersukacita di hari ini. Miss mau kita semua berdiri. Ayo kita berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyi lagu yang mengatakan daki 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 gunung yang tinggi. Semua pakai gerakan ya. Miss mau semua harus pakai gerakan di rumah. Kita harus bergoyang bagi Tuhan ya. Oke. Amsal 10 ayat 7. Tenanan kepada orang benar atau mata rentan betah, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Kenangan pada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Mari kita duduk kembali, kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mau menyanyi satu lagu yang mengatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam setiap penyembahan kita, mari kita menyanyikan lagu ini dengan betul-betul dari hati kita. Kita menyanyi bersama. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
bagaimana kabar kalian? Miss yakin kalian semua dalam keadaan yang baik ya, dan tetap semangat dalam menjalani setiap aktivitas kalian. Nah, adik-adikku sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab melalui sebuah video singkat, Miss mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami berterima kasih kalau kami boleh bangun, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami boleh belajar dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan ditampilkan melalui sebuah video. Mari Tuhan memberkati setiap pribadi kami, agar kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau taat dia mendengar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Waktu kami pada hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan anak-anak. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras.
Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, bagaimana video yang sudah kalian tonton? Miss yakin kalian semua terberkati ya. Amin. Adik-adik semuanya, dari sebuah video yang sudah kita tonton bersama-sama, video ini menceritakan sebuah cerita yang mungkin sangat sering kita dengar atau mungkin sangat sering kita dengarkan dari orang tua kita, dari guru-guru sekolah minggu kita. Nah, adik-adikku sekalian, kita belajar dari firman Tuhan ini tentang saling mengampuni dan harus mengampuni. Mengapa kita harus saling mengampuni dan harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus sangat senang dengan setiap anak-anak yang mau dan selalu mengampuni. Adik-adik, kita belajar dari Yusuf ya. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah membuang dia, yang telah menjual dia ke Mesir. Dan pada saat itu adik-adik semuanya, kalau kita perhatikan videonya, waktu saudara-saudaranya kehabisan makanan, pada saat saudara-saudaranya tidak ada lagi bahan makanan di kampung Kanaan, mereka ke Mesir untuk mencari makanan. Disitulah mereka bertemu dengan Yusuf. Bagaimana perasaan Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya? Apakah dia membenci? Tidak ya adik-adik, tetapi Yusuf mengasihi mereka. Yusuf memeluk dan menangis pada saat mereka bertemu. Mengapa? Karena Yusuf mau dan sangat mengasihi saudara-saudaranya. Nah, bagaimana dengan adik-adik semuanya? Mungkin kita pernah dipukuli, diejek, dicubit, atau pokoknya hal-hal yang membuat kita sakit hati. Miss mau anak-anak semuanya harus saling mengampuni. Mungkin saudara kita, ketika saudara kita berebut mainan dengan kita, saudara kita tidak meminjamkan handphone, atau saudara kita tidak memberikan kita makanan, kita harus saling mengasihi dan tetap harus mengampuni, walaupun itu menyakiti hati kita ya. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk saling mengampuni dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita saksikan bersama-sama lewat video tadi. Bagaimana Yusuf mau dan Yusuf selalu mengasihi, mengampuni saudara-saudaranya. Miss mau kita semua juga begitu ya. Miss mau kita juga seperti demikian. Harus saling mengasihi, harus saling mengampuni. Mengapa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Bisa ya semuanya adik-adik? Pasti bisa. Oke. Demikian ya firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama.
Miss mau mengajak kita untuk bersyukur untuk firman Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sudah mendengarkan video tentang bagaimana harus saling mengampuni dan harus mengampuni. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk saling mengampuni ketika orang-orang mengejek kami, ketika orang-orang memukul kami. Ajarkan untuk kami selalu mengampuni, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini dan kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama dengan Miss katakan amin. Terima kasih semuanya. Miss mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.